Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer di mana saja bekerja. Ada satu kabar gembira untuk Bapak Ibu terkait dengan kebijakan serta keputusan pemerintah melalui apa yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada pertemuan ini, disampaikan bahwa Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah menetapkan gaji ke-13 tenaga honorer golongan ini dengan nominal berikut. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita perlu tahu berapa nominal gaji ke-13 yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu tenaga honorer di instansi yang telah ditetapkan pemerintah. Supaya lebih jelas, silakan ikuti informasi yang sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK nomor 23 tahun 2025 yang salah satunya mengatur mengenai gaji ke-13 tenaga honorer di tahun 2025 tahun ini. Meski demikian, tidak semua tenaga honorer bisa mendapatkan gaji ke-13 dari Ibu Sri Mulyani Indrawati karena ada syarat dan ketentuan Bapak Ibu honorer yang bisa mendapatkan gaji ke-13 di tahun 2025 tahun ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahwa itu nantinya akan cair berdasarkan jadwal yang telah direncanakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani hanya akan memberikan gaji ke-13 tenaga honorer hanya untuk beberapa kategori saja, yaitu di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu siapa saja ya honorer yang menjadi satu ketentuan mendapatkan gaji ke-13 tahun 2025 ini. Yaitu tenaga honorer yang bertugas di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer yang bertugas di lembaga non-struktural. Yang ketiga, tenaga honorer yang bertugas di perguruan tinggi negeri yang baru. Jadi, tiga kategori ini adalah Bapak Ibu honorer yang telah ditetapkan mendapatkan kesejahteraan, yaitu gaji ke-13 yang telah disusun dan telah dibuat rencananya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemberian tunjangan gaji ke-13 untuk tenaga honorer dengan tiga kategori tersebut ditentukan oleh latar pendidikan dan masa kerjanya. Latar belakang pendidikan untuk tenaga honorer penerima tunjangan adalah mulai dari kualifikasi pendidikan yaitu SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Untuk rincian nominal gaji ke-13, tenaga honorer menurut latar belakang, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Honorer menurut latar belakang pendidikan dan masa bakti diberikan sebagai berikut. Jadi kesemuanya ditetapkan berdasarkan kategori, tentunya ada pengaruhnya dengan kualifikasi pendidikan yang didapatkan oleh Bapak Ibu honorer. Pertama, pendidikan SD, SMP, dan sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, 4.285.200. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, 4.639.300. Kemudian, masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp5.052.600. Yang kedua, pendidikan SMA, diploma 1 dan sederajat dihitung berdasarkan masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.907.700. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.347.400. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun 5.861.500. Kemudian yang ketiga, pendidikan D2, D3, dan sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.488.500. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.966.100 rupiah. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun ada 6.524.200 rupiah. Ini juga adalah nominal yang didapatkan oleh Bapak Ibu yang pendidikan D2, D3, dan sederajat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Nominalnya itulah yang disampaikan tadinya, itu juga sudah ditetapkan. Keempat, pendidikan S1, diploma 4 dan sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, 6.591.000. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, 7.160.000 500. Masa kerja di atas 20 tahun, 7.825.800. Kemudian pendidikan S2, S3 dan sederajat dihitung berdasarkan masa kerja. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 7.764.100 rupiah. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 8.357.500 rupiah. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun ada 9.050.500 rupiah. Itulah nominal gaji ke-13 tenaga honorer yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Bapak Ibu honorer yang terhormat, hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Dalam regulasi resmi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, di Peraturan Pemerintah Nomor 11 ini telah dituangkan bahwa memang honorer yang telah disebutkan sebagaimana ketentuannya tadinya berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 di tahun 2025 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita syukuri bersama bahwa pada bulan Juni ini gaji ke-13 segera dicairkan. Dan sebelumnya pun dikabarkan bahwa mulai tanggal 2 gaji ke-13 itu akan direalisasikan dan sudah banyak ya pengakuan atau komentar para subscriber yang sering menonton channel ini mengatakan bahwa gaji ke-13 sudah mulai dicairkan dan sudah didapatkan. Oleh karena sudah masuk rekening, maka itu adalah satu pengakuan memang untuk mengakui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah merealisasikan pencairan gaji ke-13 2025. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, CPNS juga, demikian dengan Bapak Ibu pensiunan, hari ini dilanjutkan pencairan gaji ke-13. Dan tentunya nanti kalau sudah cair 100%, dalam arti semua yang telah terdaftar sebagai penerima gaji ke-13, maka itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri bersama. Tentunya itu adalah satu komitmen pemerintah untuk memberikan kesejahteraan. Itulah nominal gaji ke-13 berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Jadi semuanya adalah satu hal yang perlu disyukuri oleh karena kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan Bapak Ibu honorer dan peserta lainnya yang berhak mendapatkan gaji ke-13 2025. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.